Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan billah khaya, syukran billah nihaya. Alhamdulillahillazi ja'ala qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'a wal qira'a lil ma'rifa wal ma'rifa lil ibada lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan para peserta da'i-da'iyah serta pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat the King of the King, the World of the World, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi yang sedalam lautan yang tak bertepi. Yang kedua, salawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, berliannya kota Mekah, kekasihnya Allah. Siapakah dia? Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia rela bermandikan anak panah, berselimutkan pedang, bercucuran darah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Pemirsa rahimakumullah, baginda Rasulullah pernah mengajarkan kita satu prinsip hidup sederhana, namun hari ini mungkin terasa begitu berat. Apa itu? Yaitu hidup dengan yang halal. Hari ini kita hidup di zaman yang serba instan. Makanan bisa datang hanya dengan satu klik saja. Uang bisa didapat dalam hitungan menit melalui pinjaman online. Dan transaksi bisa terjadi kapan saja tanpa kita benar-benar tahu apa yang ada di baliknya. Menurut laporan OJK, jutaan masyarakat Indonesia terjerat pinjaman online berbunga tinggi, dan sebagian besar tidak mengetahui bahwa itu termasuk dalam praktik riba. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa mudahnya, tapi tentang halal atau tidaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, makalah kamu makanan yang ada di bumi yang halal dan baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Pemirsa rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah tidak hanya mengatakan yang halal, tetapi juga baik, bersih, dan penuh keberkahan. Namun seperti yang kita lihat hari ini, yang haram dibuat terasa biasa, yang syubhat dianggap wajar, justru yang halal dibuat terasa sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1015 paling bawah, yang mana beliau menceritakan ada seseorang yang selalu berdoa, ya Allah, wahai Rabbku, tapi makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dapat diterima? Pemirsa rahimakumullah, bayangkan kita menangis dalam doa sejadi-jadinya, kita meminta kelapangan rezeki kepada Allah, tapi mungkin yang menghalangi itu bukan usaha kita, melainkan dari apa yang kita makan dan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Pemirsa rahimakumullah, hidup yang halal bukan lagi soal makanan, tapi tentang bagaimana cara kita bertransaksi, bagaimana kita mencari uang, apakah kita sudah terbebas dari riba atau justru kita yang tenggelam di dalamnya. Mari kita jujur saudara, kita sering berkata yang penting niatnya baik, padahal niat baik tidak pernah bisa menghalalkan cara yang salah.
Pemirsa rahimakumullah, yang halal mungkin tidak membuat kita kaya dengan cepat, tapi ia membawa ketenangan. Yang halal mungkin terasa lambat, tapi ia membawa keberkahan. Dan yang paling penting, yang halal akan menyelamatkan kita ketika tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kelak. Bayangkan, suatu saat kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada harta, tidak ada jabatan, yang ada hanya pertanyaan. Dari mana kita mendapatkan dan untuk apa kita pergunakan harta kita? Pemirsa rahimakumullah, lebih baik kita hidup sederhana dengan yang halal daripada kita hidup bergelimang harta tapi harus mempertanggungjawabkan yang haram di hadapan Allah. Karena sesungguhnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa bersih yang kita bawa pulang. Pemirsa rahimakumullah, sebelum saya tutup tausiah saya pada kesempatan kali ini, izinkan terlebih dahulu untuk saya berpamit. Pergi ke Sinjai berjalan kaki. Di kota Jambi kita mencari arti. Jangan sampai hidup kita penuh rezeki, namun haram menjadi bekal untuk kembali. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.